Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di channel Zulkarnain 4.0. Kali ini adalah kali ke-11 kita membaca kitab Minhajul Abidin. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dosa kesesama manusia ya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan baris berikutnya di dalam kitab yang Minhajul Abidin. Kita langsung saja ila qaulihi rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun thumma alam yaqinan anna hadhil aqabah aqabatun su'batun amruha muhimun wa dararuha azimun. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwa fase ini adalah fase yang berat. Perkaranya sangat penting dan mudaratnya sangat besar. Jadi fase yang kita maksud di bacaan ini teman-teman adalah fase taubat ya. Ini berat. Kemarin sudah kita bahas kenapa taubat itu agak berat urusannya, karena persoalan mencari ridho Allah dan mencari ridhonya manusia atas kesalahan yang kita lakukan. Karena bisa saja dosa kita tetap ada kalau manusia tempat kita bersalah, melakukan kesalahan, tidak memaafkan kita. Karena sekali lagi memaafkan itu hukumnya boleh. Nggak harus seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai manusia seperti itu hukumnya. Sehingga perkara ini adalah fase yang sulit dan mudaratnya besar, bisa mengakibatkan kita masuk neraka. Sehingga harus hati-hati. Falaqad balaghana 'anil ustaz Abi Ishaq Al-Isfarayani rahimahullah wa kana min ar-rasikhina fil ilmi al-'amilina bihi annahu qala da'awtu Allah subhanahu wa ta'ala 30 sanatan ay yarzuqani taubatan nasuha thumma ta'ajjabtu fi nafsi faqultu subhanallahi hajatun da'awtu Allah fiha 30 sanatan fama qadiyat ila al-an fara'aitu fima yara an-na'im ka'anna qailan yaqulu li atata'ajjab min dhalika atadri madza tas'alullah innama tas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuhibbak ama sami'ta qawlahu jalla jalaluh innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbal mutatahhirin. Jadi berikutnya Imam Ghazali menyebut seorang ustaz yang bernama Abi Ishaq Al-Isfarayani rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan, jadi beliau ini adalah orang yang ilmunya dalam, beliau juga mengamalkan ilmunya, amilin, bahwa beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Doanya itu satu, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah atau memberikannya taubat nasuha. Lalu beliau ini mengatakan dia heran kepada dirinya. Lalu mengatakan subhanallah, maha suci Allah, hajat keinginan yang aku doakan pada Allah selama 30 tahun belum aku dapatkan sampai sekarang, kata Syekh Abi Ishaq Al-Isfarayani. Lalu di suatu malam beliau bermimpi dan ketemu, dan orang yang beliau ketemu itu mengatakan kepadanya, apakah engkau heran karena doamu itu? Pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang ditemukan di dalam mimpi. Lalu orang yang di dalam itu menyatakan, atadri madza tas'alullah, apakah engkau mengetahui apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Atadri madza tas'alullah, apakah engkau mengetahui apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Innama tas'alullah Subhanahu wa taala yuhibbak, karena sesungguhnya yang kau minta itu adalah supaya Allah mencintaimu. Ama sami'ta qawlahu jalla jalaluh, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Afa hadhi hajatun hayyinatun? Apakah keinginan seperti itu adalah sesuatu yang ringan? Fandur. Jadi Imam Ghazali ingin menyampaikan bahwa diberikan taubat nasuha itu adalah hal besar, perkara besar, bukan sesuatu yang ringan ya. Kisah yang disampaikan Imam Ghazali itu adalah doa seorang syekh itu selama 30 tahun, namun dia tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan di dalam mimpinya bahwa itu adalah hal besar. Lalu fanzur ila haula'il a'immah wa ihtimamihim wa mudhabatihim ala salahi qulubihim wa tazawwud li ma'adihim. Lalu Imam Ghazali mengajak kita untuk melihat mereka ya, para imam, termasuk syekh yang tadi dikisahkan, bagaimana mereka disiplin, kemudian kekonsistenan mereka dalam memperbaiki hati mereka dan menyiapkan diri untuk di hari kiamat. Jadi kayak membandingkan gitu ya, supaya kita lebih termotivasi untuk memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, supaya hati kita bersih dari dosa ya. Wa amma ad-dararul makhufu fi ta'khirit taubah fa inna awalad dambi qaswatun wa akhiru wal iyadu billah syu'man wa shiqwatun. Adapun mudarat yang ditakuti ketika kita mengakhirkan tobat, misalnya kita punya dosa tapi kita sengaja mengakhirkan, menunda tobat kita. Fa inna awwalad dzambi qaswatun, karena sesungguhnya yang paling pertama dari akibat dosa itu adalah qaswatun. Qaswah itu artinya keras kalau tidak salah, atau keras hati. Wa akhiruhu, dan akhirnya wal iyadu billah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya adalah syu'man wa shiqwatun, adalah sesuatu yang buruk, dan shiqwah itu artinya diddus sa'adah, atau kebalikan dari kebahagiaan, artinya tersiksa ya, akibat dari kita mentakhirkan taubat kita. Fa iyyaka an tansa amra iblis, jangan sampai engkau melupakan bagaimana iblis. Wa Bal'am ibnu Ba'ura, ada seorang namanya Bal'am ibnu Ba'ura, idh kana mabda amrihi ma dzamban, karena keduanya diawali adalah karena suatu dosa. Wa akhiruhu kufron, dan pada akhirnya yang baik setan sama Bal'am Ba'ura itu dia kufur atau kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Fahalaka, lalu mereka celaka, ma'al halikin, bersama orang-orang yang celaka, abadal abidin, dan mereka kekal selamanya di dalam neraka. Fa'alaika rahimakumullah bitaqayyudi wal juhdi, maka dirimu atau kita, semoga Allah merahmati kita dengan taqayyuz itu artinya jangan sampai kita lalai ya. Jangan sampai kalian lalai, wal juhdi, dan teruslah bersungguh-sungguh, asa an taqla min qalbi irqa hadal israr wa takhallis raqabataka min hadil auzar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari keinginan untuk melakukan dosa, wa takhallis, selalu membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran ini ya. Dalam hal ini maksud Imam Ghazali ada dosa-dosa baik itu zahir maupun batin. Wala ta'man qasawatal qalbi minadz-dzunub, dan tidak aman, atau bisa kita bilang bahwa akibat dari dosa itu adalah kerasnya hati. Wa ta'ammal halaka falaqad qala badus sholihin inna sawadal qalb minadz-dzunub, dan perhatikanlah kondisimu, keadaanmu, falaqad qala badus sholihin, karena sesungguhnya sebagian orang soleh itu menyatakan inna sawadal qalb minadz-dzunub, sesungguhnya kekerasan atau kerasnya hati itu disebabkan karena dosa-dosa. Wa alamatu sawadil qalb alla tajida minadz-dzunub mafza'an, jadi tanda kerasnya hati itu adalah kita enggak merasa
berat. Kita merasa ringan ketika melakukan dosa. Wala lit-ta'ati mauqian. Dalam hal ketaatan kita enggak memiliki semangat juga. Wala lil mau'idati manja'an. Nasihat datang ke kita sama sekali tidak masuk kepada diri kita. Wala tastahqiranna minadz-dzunub syai'an fatahsiba. Lalu jangan sekali-kali meremehkan suatu dosa, satu pun. Fatahsiba nafsaka taiban, lalu engkau mengira dirimu adalah orang yang bertobat. Wa anta musirun 'alaka, padahal engkau berada dalam dosa besar. Falaqad balagona ankah Masih binil Hasan anu qol. Ini disampaikan oleh Kahmis ibnil Hasan bahwa beliau pernah mengatakan adznabtu dzamban fa an abki alaihi mundu 40 sanatan. Aku pernah melakukan dosa lalu aku menangis selama 40 tahun. Qila ma huwa ya Aba Abdillah. Ada orang bertanya kepada beliau, dosa apa itu wahai Aba Abdillah? Qala zarani aquli fillah fashtaraitu lahu samakan fa akala thumma qumtu ila haitin jari fa akhadtu minhu qit'ata tinin fa ghasala biha yadahu. Jadi saudaraku seiman menziarahiku, lalu aku membelikannya ikan, lalu dia memakannya, kemudian aku berdiri di dinding tetanggaku, lalu aku fa'akhadtu minhu qit'atatin, lalu aku mengambil sebongkah tanah, mungkin ya maksudnya, faghasala biha yadahu, lalu dia membasuh tangannya dengannya, faghasala, membersihkan tangannya dengan itu. Fanakish nafsaka wa hasib wasari ila taubah. Maka kiaslah dirimu dan evaluasi dirimu dan cepatlah bertobat. Wabadir, segeralah, fa innal ajala maktum, karena ajal itu sudah ditulis. Jadi Imam Ghazali menceritakan bahwa ada, sebenarnya kalau menurut saya sih sederhana sekali ya, hanya mengambil tanah di tetangga gitu, tapi ini menjadi penyesalan yang besar bagi seorang syekh. Lalu beliau mengatakan ya dikias saja, maksudnya pahami apalagi hal lain kayak gitu, sehingga karena walaupun sedikit dosa itu berdampak besar. Lalu kita diminta untuk segera bertobat karena ajal itu sudah ditentukan dan gak ada yang tahu. Wa dunya gururun, dan dunia itu adalah gururun itu tipu daya mungkin ya. Wan nafsa wasyaitan aduwan, dan nafsu setan itu adalah dua musuh. Wa tadarra ila subhanahu wa ta'ala wabtahil ilaihi wadhkur hal abina Adam. Lalu bertadarru'lah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtahil, dan berdoalah kepadanya dengan sebenar-benar doa. Wadhkur hala abina Adam, dan ingatlah ketika Nabi Adam alaihissalam, alladzi khalaqahu Allah taala biyadihi wa nafakha fihi, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya dan meniupkannya sebuah ruh min ruhihi, wa hamalahu ila jannati ala a'naqil malaikah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membawanya ke surga. Lam yadhnab illa dzamban wahidan. Nabi Adam itu enggak pernah melakukan dosa kecuali satu. Fanazala bihi ma nazal hatta wa anna Allah taala qala. Lalu akibat dari satu dosa itu kemudian Nabi Adam diturunkan sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya Adam ayu jarin kuntulak. Wahai Adam, aku ini tetangga yang bagaimana menurutnya? Qala ni'mal jar ya Rabbi. Lalu Nabi Adam menjawab, kau adalah sebaik-baik tetangga ya Rabbi. Qala ya Adam ukhrud min jiwari wa dha'an ra'sika taja karamati fa in la yujawirani man asan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Adam, keluarlah dari lingkunganku dan taruh kemuliaan, mahkota kemuliaanku, taruh mahkota kemuliaanku dari kepalamu. Maksudnya cabut ya, karena sudah diberikan kemuliaan. Fa innahu la yujawirani, karena sesungguhnya tidak ada tetangga bagiku orang yang sudah bermaksiat. Hatta anahu fi mariyabaka ala dzambi mi'ata sanatin. Lalu diriwayatkan bahwa Nabi Adam itu menangis selama 200 tahun disebabkan karena dosa yang satu itu. Hatta qabilallahu ta'ala taubatahu, sampai Allah mengampuni, menerima taubatnya, wa ghafara dzambahul wahid, dan mengampuni dosanya yang satu itu. Hada haluhu ma'a nabi wa safi fi dzambin. Ini adalah
kondisi atau keadaan seorang nabi dan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena satu dosa. Fa kaifa halul ghairu fi dzunubin la tusaw. Lalu bagaimana dengan kondisi orang lain selain nabi yang dosanya tidak bisa dihitung? Wa hadza tadarrut ta'ib wa ibtihaluhu. Lalu karena yang Nabi Adam aja dia tadarruknya bertobat kemudian bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Fa kaifa bil musirril muta'assif. Lalu bagaimana orang yang tetap dalam dia tetap bermaksiat dan di luar jalan Allah. Walaqad ahsana man qala, sungguh benar apa yang dikatakan seseorang, ya khafu ala nafsi mayyatubu. Orang yang bertobat itu takut terhadap dirinya. Fa kaifa taruhala man la yatub. Lalu bagaimana kita melihat keadaan orang yang tidak bertobat? Jadi ini masih ya Imam Ghazali menggunakan pendekatan perbandingan ya. Dia pendekatannya logika kepada kita. Nah, karena memang Imam Ghazali juga salah satu filosof di dalam Islam sehingga pendekatannya banyak logika. Fa in tubta thumma naqatta taubah. Jika engkau bertobat kemudian kau merusak taubatmu itu, wa'udta ila dzambi, lalu engkau kembali melakukan dosa yang kedua, tsaniyan fa'ud ila taubah mubadir, maka kembalilah cepat bertobat, kata Imam Ghazali. Wa qul li nafsika la'alli amutu qabla an a'uda ila dzambi hadhil marrah. Lalu katakan pada dirimu bahwa semoga aku mati sebelum aku melakukan dosa lagi. Wa kadzalika tsalitsan, begitu juga yang ketiga, wa rabi'an, dan yang keempat. Wa kama takhadha dzambal wal 'auda ilaihi. Nah, jadi bagi kita yang merasa takut akan melakukan suatu dosa, yang disampaikan Imam Ghazali itu jangan sampai takut. Kalau memang jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, seperti itu. Dan katakan pada diri bahwa semoga aku mati sebelum melakukan kembali dosa itu. Nah, wa kama takhadha dzamba wal 'auda ilaihi hirbatan, sebagaimana engkau melakukan dosa dan kembali lagi melakukannya itu sebagai sebuah perbuatan yang tetap. Fatihit taubata aidan wal 'aud ilaihi hirbatan, maka taubat juga harus dijadikan sebagaimana dosa itu. Jadi maksudnya kalau dosa lagi kita tobat lagi kayak itu. Wala takum fit taubah a'jaza minka fit dzambi, jangan sampai kita lemah karena dosa itu. Kita lemah untuk bertobat karena dosa, karena terus melakukan dosa. Wala tay'as wala yamna'ka syaitan, jangan sampai berputus asa dan setan mencegahmu minat taubah untuk bertobat bisa bidzalika, karena ngerasa enggak ada gunanya. Fa innahu dilalatul khair, karena bertobat itu tetap adalah tanda-tanda kebaikan. Amma tasma'u qala sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mendengar firman Allah bukan firman, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullu mutafattinin tawwabin, ay katsirul ibtila bidzambi katsirut taubah minhu. Jadi ada hadis Nabi yang menyatakan sebaik-baik kalian adalah orang pilihan itu adalah mereka yang melakukan dosa tapi tobat lagi, dosa tobat lagi. Dan itu adalah bagian dari orang yang baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruju'i ila Allah jalla jalaluhu bin nadamah wal istighfar, dan bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan dan istighfar. Wa tadzakkar qala, dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat keburukan dan menzalimi dirinya kemudian beristighfar pada Allah, engkau akan menemukan, dia akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa hadi wabillahi taufik. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Jadi itu ya intinya dari kalau konteksnya adalah seseorang yang takut kembali melakukan dosa. Jadi taubat atau pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang bertobat itulah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara mulia, sekedar untuk menjadi seorang yang bertobat. Mungkin hanya itu teman-teman. Nanti kita lanjutkan bacaan kita di faslun berikutnya ya, pasal berikutnya di dalam kitab ini. Dan saya pikir saya sudah sampai menyampaikan inti dari apa yang sudah kita baca. Jadi Allah selalu membuka pintunya ya, dan sekali lagi mulialah orang-orang yang melakukan taubat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.